Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin membahas tentang hukum kita tidak sengaja membunuh kucing, ya dah. Kucing terbunuh atau kita tertabrak ataupun nggak sengaja mati karena perbuatan kita. Apakah itu berdampak besar pada diri kita? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, ya namanya kucing ini adalah hewan yang disayangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja hewan ini bukan hewan sembarangan. Hewan ini adalah hewan yang memiliki naluri, tetapi dari sisi sifat dan karakter sebenarnya hewan ini adalah hewan yang perasa dan hewan yang tahu berterima kasih. Nah, tetapi dari segi spiritual, apakah benar jika kita membunuh kucing ataupun menabrak kucing, jika tidak dikubur secara layak seperti hanya manusia, kita dapat kualat ataupun dapat teman yang buruk? Nah, ini sebenarnya yang perlu kita luruskan ya. Pertama, kucing ini sebenarnya adalah hewan yang memiliki naluri yang luar biasa. Tetapi sebenarnya kucing ini sendiri tidak memiliki apa-apa, dalam arti tidak memiliki yoni, tidak memiliki sawab yang besar, tetapi memiliki doro ataupun tuan ataupun pemilik dari bangsa manusia yang mengasihani sehingga dianggap sebagai kelangenan. Nah, kelangenan inilah yang rasanya kita itu koyo apa tau rasanya kelangenan itu ya. Kelangenan itu ada hewan peliharaan yang memang disenang-senangi ya, sebagai penyejuk hati. Tetapi ketika hewan ini kita tabrak gitu, kita pikirkan perasaan si pemiliknya, akan sakit hati, akan kehilangan sedih yang luar biasa. Nah, kesedihan inilah yang mengakibatkan doa buruk bagi si penabrak. Nah, yang berbahaya sebenarnya kan si penabrak ini mendapatkan tuah buruk dari doa, karena doa yang teraniaya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah karena memang posisinya memang dibenarkan. Nah, sebenarnya jika kita menabrak kucing, adabnya bagaimana teman? Nah, adab ya, kita bicara adab ya. Ketika kita menabrak kucing, entah itu bertuan atau tidak, kita ambil, kita rawat kalau masih hidup, kita kuburkan secara biasa saja, nggak usah pakai pakaian terus dibawa dipindah di tanda, nggak usah. Sebenarnya seperti itu cukup. Tetapi kadang itu bagi pecinta hewan yang sama-sama memiliki hewan yang sama, merasa itu tidak diajeni. Nah, ada yang harus pakai mori terus dipendem kayak orang itu, tapi sebenarnya enggak. Yang penting adalah dihargai. Dihargai dalam arti gini, kalau tidak ada yang memiliki, kita bawa, kita kuburkan secara layak. Layak dalam arti agar tidak menjadi penyakit loh ya. Terus nanti jika ada yang memiliki, kita ya, kita ketemu, minta kepada pemilik untuk kita meminta ganti. Mereka yang minta ganti ya gitu, agar temu dari ikhlasnya hati beliau dengan kita tidak berdampak buruk. Dampak ini adalah dampak kerelaan hati karena kehilangan sesuatu yang jadi kelangenan. Ibaratnya kita punya barang berharga, tahu-tahu kita rusak, otomatis mereka juga tidak lilo. Sebenarnya ini tidak berlaku hanya pada kucing, pada hewan lain yang sifatnya kelangenan, seperti hanya sapi, kebo, pitik, ayam. Ketika kita sudah mau lebaran, diangen-angen mau jadi opor atau mau jadi sangu untuk lebaran, ternyata ditabrak orang, gelone setengah mati, dan rasanya kecewa dan akhirnya memberikan tulah buruk atau doa buruk kepada si penabraknya. Nah, yang bahaya itu seperti itu, makanya tidak melulu pada kucing, tetapi sebenarnya pada hewan lain yang sifatnya kelangenan dan dipuja-puja sebagai nanti berguna bagi dirinya. Nah, terus kucing ini apakah memang memiliki karakter untuk kerejekian seperti halnya jagung, Mbak? Ya, dalam beberapa pemahaman, kucing ini sendiri sebenarnya memberikan tuah
baik dan tuah buruk. Tuah baik sendiri adalah kucing yang berwarna kembang asam. Jadi ada 3 warna. Di situ memang kucing itu akan memberikan ulas. Ulas itu ada gerakan yang menyenangkan. Jadi orang yang melihat itu ayem. Sebenarnya bukan kucingnya yang bawa rezeki, bawa berkah, itu tidak, tapi gerakan kucingnya itu memberikan ayem, dampak ayem pada orangnya. Terus nanti orangnya itu akan lebih fokus dan lebih tentram hatinya dan lebih bisa berfokus pada kinerjanya. Sebenarnya logikanya seperti itu, bukan karena kucing itu bawa rezeki, itu tidak. Nah, terus kita itu kan bangsa timur ya, yang percaya tahayul. Ketika kucing itu nanti kita tabrak, nanti arwahnya kucing itu mencari diri kita, terus akhirnya nanti minta pertanggungjawaban. Kucing itu ya kucing, tidak ada yang lain. Tetapi kucing ini sendiri punya seseorang yang memang dia menjadikan kelangenan. Karena kelangenan inilah doa dari si pemilik ini yang berdampak pada diri kita. Ini yang berbahaya. Makanya bukan karena kucingnya, tetapi pemiliknya. Doa orang yang teraniaya karena dia tidak tahu kucing ini yang nabrak siapa, yang mencelakai siapa, otomatis dia akan berdoa, muga-muga sing nabrak akan berdampak seperti yang ditabrak. Nah, itu sebuah doa, itu bahaya. Jika kita tidak waspada, kita tidak tebel dalam arti tebel yakin, tebel iman, kita juga akan kena temah ya, kena dampak dari doa itu. Karena semua itu diizinkan oleh Gusti Allah. Karena doa orang yang teraniaya, karena hewan yang ditabraknya itu memiliki makna bagi dirinya. Nah, itu sebenarnya bukan kucingnya itu yang membawa dampak buruk, ataupun kucingnya yang marani sing nabrak itu tidak. Nah, itu terus apakah kucing itu juga membawa pesan-pesan spiritual bagi pemilik dan orang sekitarnya, Mbak? Sebenarnya bukan kucingnya, seperti tadi yang Mbak bahas dari awal. Kucing itu sendiri kan dari karakter, warna, bentuk, dan ulas itu ada gerakan, membawa karakter sendiri-sendiri. Tidak ada sesuatu yang lebih kecuali memang Allah sendiri yang menciptakannya. Kucing hanya kucing, hewan hanyalah hewan, tetapi pemilik dan makna dari kucing itu sendiri adalah yang lebih utama. Makanya jika kita memiliki ataupun mencelakai secara tidak langsung atau tidak sengaja, yang kita tuju pertama adalah pemiliknya. Minta maaf, minta ikhlas hati, kalau bisa diganti dengan yang sepadan, dan nantinya doa buruk dari si pemilik itu tidak nemai ataupun berdampak bagi diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.